viewers, saat ini saya Monica Kezia sedang berada di MNC Conference Hall, Kebonsiri, Jakarta Pusat. Dan tahun ini HN kembali memberikan apresiasi berupa penghargaan Indonesia's Beautiful Woman kepada 12 perempuan Indonesia yang tidak hanya cantik, tapi juga berprestasi dan inspiratif. Viewers, Anda sedang menyaksikan HN Special Indonesia's Beautiful Woman 2026. Apa kabarnya Ibu Liliana? Luar biasa. You look so beautiful, Ibu. Thank you. Ibu, quick questions. Di sini Monica mau nanya, Ibu, apa sih tujuan dari penyelenggaraan apresiasi Indonesia Beautiful Woman setiap tahunnya, Ibu? Ya, tentunya kita sudah mengapresiasi IBW ini untuk apresiasi perempuan-perempuan yang inspiratif sudah sejak tahun 2012. Jadi ini selalu dilakukan setiap tahunnya. Sungguh sangat menginspirasi ya Ibu. Oke Ibu, last question. Mungkin Ibu ada pesan untuk para penerima penghargaan IBW 2026 Ibu? Ya, tentunya pertama saya mengucapkan congratulations atas pencapaiannya, atas terpilihnya menjadi awardee tentunya, dan terus melakukan sesuatu yang terbaik dan melakukan karya-karya yang terbaik tentunya dan membawa terang bagi masyarakat. Terima kasih Ibu, semoga pesannya bisa tersampaikan dan juga terus menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk terus menginspirasi. Thank you so much Ibu Liliana, enjoy your evening. Hai viewers, tahun ini Indonesia's Beautiful Woman 2026 mengambil tema The Essence of Her. Dan 12 perempuan Indonesia yang terpilih tentu memiliki inner beauty yang terpancar melalui prestasi dan budi pekerti yang baik serta tercermin dari jiwanya dengan berpikiran positif. Halo, selamat sore hadirin sekalian. Selamat datang di MNC Conference Hall dalam acara Indonesia's Beautiful Women 2026 by HN Magazine. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang meriah hadirin sekalian? Luar biasa. Sungguh kebanggaan bagi saya, Natasha Manuela, dapat berdiri di tengah-tengah hadirin sekalian pada hari ini. Dan pada tahun ini, HN kembali menghadirkan 12 sosok perempuan inspiratif dari berbagai latar belakang yang tidak hanya dikenal atas pencapaian mereka, tetapi juga atas nilai, karakter, dan perjalanan hidup yang membentuk siapa mereka hari ini. Dengan tema The Essence of Her, melalui acara ini kami ingin merayakan perempuan Indonesia yang tidak hanya bersinar tetapi juga memberikan makna, dampak, dan inspirasi bagi banyak orang. Dan telah hadir di tengah kita semua salah satu sosok wanita yang juga sangat saya kagumi. Selamat sore Ibu Liliana Tanusudibyo. Apa kabar Ibu? Sehat? Boleh kita berikan tepuk tangan. And welcome to Mr. Yan Falachai as the Country Manager BTL Indonesia. Welcome sir. Dan selamat datang kepada Ibu Anggun Melati selaku Senior Vice President Marketing Ismaya Group Lifestyle. Dan juga kepada seluruh penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2026 hari ini. Boleh sekali lagi kita dengar tepuk tangan yang luar biasa. Wow. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor and supporting partners acara pada sore hari ini, yaitu BTL Aesthetics, Semaja by Ismaya Group, Tide Ribbon Decor, and Maxwell Flowers. Dan kepada para donatur yang telah mendukung program Beauty with a Purpose, yaitu Dr. Ayu Widyaningrum, PT Star Cosmos, Dkrabs, PT Jadi Pastrus Sindo Gemilang, dan ATW Solar Indonesia. Dan baik hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita sama-sama menyaksikan video sambutan dari Ibu Liliana Tanusudibyo. Selamat datang di acara Indonesia's Beautiful Women 2026.
Dengan penuh rasa syukur, IBW kini telah memasuki tahun ke-15, bertepatan dengan hari jadi High End Magazine yang ke-18. Sebuah perjalanan yang mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam mengapresiasi perempuan Indonesia yang inspiratif. Selama ini, High End secara konsisten menghadirkan IBW sebagai wadah penghargaan bagi perempuan-perempuan inspiratif yang tidak hanya cantik, tetapi juga berprestasi, berintegritas, serta memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Tahun ini kami dengan bangga memberikan apresiasi kepada 12 perempuan inspiratif dari berbagai latar belakang. Kepada para penerima penghargaan, kami mengucapkan selamat dengan penuh rasa bangga dan sukacita. Teruslah melangkah, berkarya, dan bersinar menjadi pelita bagi sesama. Kiranya pencapaian ini menjadi embun yang menyegarkan jiwa, menumbuhkan semangat baru untuk terus memberi makna, serta menghadirkan inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Akhir kata, semoga rangkaian acara pada sore hari ini dapat memberikan kebahagiaan, kehangatan, dan kesan yang indah bagi kita semua. Selamat menikmati acara. Boleh hadirin sekalian kita berikan tepuk tangan yang meriah. What a beautiful message Ibu Liliana Tanusudibyo. Dan pada sore hari ini kita juga akan sama-sama mendengarkan kisah inspiratif dan juga perjalanan hidup dari beberapa awardee yang akan kita saksikan pada hari ini. Maka dari itu kami akan memanggil 3 sosok perempuan berprestasi. Dan tanpa berlama-lama lagi, marilah kita panggilkan Enzi Storia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, silahkan naik ke atas panggung. Selamat datang, silahkan duduk. Dan kami turut memanggil Melanie Ricardo. Selamat datang, cantik sekali, luar biasa. Terima kasih untuk kesediaannya, kehadirannya ya Kak. Boleh kami persilahkan duduk di tengah. And last but not least, mari kita panggilkan Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca. Cantik sekali, selamat datang. Boleh silahkan naik ke atas panggung. Hati-hati dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik. Halo semuanya, selamat datang. Terima kasih untuk kesediaannya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang bersama. Dan mungkin izin kita mulai dari Kak Melanie. Izin saya juga memanggil kakak ya. Kak Melanie, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk semuanya dan terutama juga untuk Ibu Liliana. Terima kasih untuk kesempatannya. Such an honor. Kabarnya baik karena dipilih 12 inspiring women, beautiful women, essence of her. That's very Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan. Tentunya bahagia sekali dan juga kebanggaan ya bisa menjadi salah satu dari 12 sosok perempuan Indonesia yang tentunya berdiri dan duduk hari ini bersama dengan kami. Kalau misalnya kita kenal sosok Kak Melanie ini menjadi sosok yang sangat percaya diri dan juga berani untuk berpendapat. Kalau misalnya boleh share Kak, apa sih titik balik yang menjadikan Kak Melanie itu percaya diri menjadi versi yang saat ini? titik balik ya. I wasn't born to be a beautiful woman back then. I was always feeling that I was an ugly duck, you know. I wasn't really full of confidence. But at some point, I know exactly that no one will come to help me and to boost my confidence beside myself. So I think that was my lowest point, and that was the point that finally wake up for my soul that I have to do something if I want to be successful, because obviously no one will come to help you beside yourself.
Wow, jadi segala sesuatunya mulai dari kesadaran diri sendiri dan tentunya untuk menginspirasi dimulai dari diri sendiri juga ya Kak ya. Baik, kalau misalnya kita tahu juga selain menjadi entertainer, Kak Melani juga seorang ibu dan juga entrepreneur. Boleh diceritakan gak sih Kak, gimana sih cara menjaga keseimbangan dan tetap menjadi relevan di industri ini? Saya tuh punya hashtag Bu, izin dan semua para tamu, hashtag di social media adalah hashtag emak-emak pejuang cuan halal. Kenapa cuannya harus halal for me? Karena supaya aku bisa tidur dengan enak, tidur dengan nyaman, gak deg-degan, and I can feed my kids dengan sukacita dan semua uang yang dihasilkan mau bisnis jualan. Sekarang aku kan jualan makanan mulai nih start ya, mulai bisnis kuliner namanya sambal penyetan. Mampir ya ibu-ibu ya di Kemang dan di Depok ya. Terus and then aku coba bikin bisnis perfume karena tahu banget bahwa entertainer itu ada masa durasinya. Kami tergantikan, we are so replaceable. Jadi knowing that banyak junior-junior baru yang berdatangan, aku mencoba bikin perfume, usaha sepatu, kolaborasi gitu. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan, I'll do anything from my family as long as cuannya halal gitu. Wow, jadi family juga salah satu sumber di mana jadi semangat juga ya Kak Melani ya. Baik, terima kasih banyak untuk inspirasinya. Kak Melani, saya beralih ke KNZ. Kalau misalnya tadi kita juga udah mendengar gitu ya bagaimana sosok perjalanan Kak Melani yang tidak mudah. Dan mungkin kalau misalnya melihat sosok KNZ juga sebenarnya kurang lebih sama gitu ya, semuanya juga dicoba. Mungkin menjadi aktris, lalu kita tahu juga sebagai model, sebagai host juga. Kira-kira apa sih yang menjadikan KNZ itu semangat untuk menjalani itu semua dan terus ingin bertumbuh? Oke, selamat siang semuanya, selamat siang Ibu Liliana. Terima kasih loh Bu atas penghargaannya. Aku sebagai perempuan elegan ini sangat tersanjung Ibu, terima kasih banyak. Semoga kita semua di sini bisa terus menginspirasi banyak perempuan-perempuan di luar sana bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Karena sama seperti yang Kak Melani tadi jelaskan juga, mungkin orang melihat sosok Enzi itu sebagai sosok yang selalu ceria gitu, kayaknya happy terus. Padahal di balik itu banyak juga pastinya kita sebagai manusia, sebagai perempuan, hal-hal berat yang sudah kita laluin sampai di titik sekarang. Cuma bedanya mungkin Enzi yang dikenal sama teman-teman, yang Enzi yang ada duduk di sini sekarang sudah berdamai dengan masa-masa lalunya, masa-masa kecilnya, mungkin berdamai dengan kekurangannya, insecurity-nya dia gitu. Tapi itu semua proses. Jadi dari awal aku memulai karir ketika aku lulus SMA, karena keharusan mencari rezeki, keterbatasan yang aku punya pada saat itu membuat aku melihat potensi yang lebih besar di diri aku, which is ada di dunia entertainment industry. Dan aku take it seriously, jadi aku benar-benar bersungguh-sungguh bekerja di sini, melihat potensi-potensi aku yang lainnya, bukan mencoba dalam satu hal saja, yaitu di dunia acting. Awalnya aku coba di modeling juga, terus sampai akhirnya belajar menjadi host. Yang aku pegang teguh adalah stay grounded dan keep growing. Jadi aku terus belajar bahkan sampai sekarang gitu sih. Tadi Kak Enzi juga ngomongin tentang insecurities, di mana itu juga banyak menjadi problematika anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, yang tentunya perempuan-perempuan muda yang menjadikan Kak Enzi itu sosok inspiratifnya. Boleh nggak sih Kak Enzi, karena ini juga disiarkan online, mungkin ada wanita-wanita muda yang bermimpi menjadi seperti Kak Enzi gitu. Kira-kira ada pesan khusus nggak untuk mereka? Oke, mungkin dari aku atas pengalaman aku pribadi, ketika kita semua pasti punya insecurity itu sendiri. Contohnya, mungkin kalau dari aku, dulu aku sangat ngerasa ketawa aku itu suatu hal yang buruk, suatu hal yang negatif. Tapi ketika aku mulai menerima memang seperti ini, sesuatu yang jujur keluar dari diri aku, tidak dibuat-buat, tidak mencoba untuk menjadi perempuan lain yang menurut standar aku sepertinya yang baiknya seperti ini gitu. Ternyata malah orang-orang lebih menerima aku, orang-orang lebih mencintai aku apa adanya, dan orang tidak melihat itu sebagai bentuk yang negatif. Jadi buat teman-teman perempuan-perempuan Indonesia yang lagi mencari jati dirinya, bersabar, karena semua waktu kita itu hanya Tuhan yang tahu, tapi semua waktunya tidak mungkin salah. Jadi akan ada waktu yang tepat untuk kalian, dan terus untuk menambah value, tidak berusaha untuk menjadi orang lain, menjadi diri sendiri, karena
ya kita semua pasti diciptakan Tuhan dengan versi yang terbaik asal kita juga mau mengolahnya terus gitu, mau belajar terus gitu sih. Jadi semangat. Semangat, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan untuk KNZ, terima kasih. Sebenarnya kalau bisa dibilang juga key takeaway-nya sama ya. Semua juga dimulai dari kesadaran diri sendiri. Lalu bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Dan tentunya dari situ kita melihat, wah ternyata banyak ya potensi yang kita bisa coba gitu. Terima kasih untuk inspirasinya KNZ. Saya beralih kepada Audrey Bianca. Apa kabar Audrey? I'm good, Kak Acha. How are you? I'm good too, thank you. Wow, luar biasa. Audrey sebagai Miss Indonesia 2025. Dan tadi kita juga sudah sempat mendengar gitu ya, Beauty with a Purpose. Itu salah satu proyek pilar utama Yayasan Miss Indonesia dan juga Miss Indonesia itu tersendiri. Boleh diceritakan lebih tentang program yang Anda jalani saat ini, Audrey? Of course. So first of all, I would like to thank High End Magazine and Ibu Liliana. Thank you so much for including me in the celebration of women. Honestly, I can't believe in the last year aku memenangkan Miss Indonesia 2025. Aku bisa berdiri sepanggung KNZ. Melanie, thank you so much. So I would like to explain a bit about Beauty with a Purpose. Kak Acha tahu sendiri that it's not a mere responsibility for me, but it is also a privilege that in such a young age, in my opinion, as Miss Indonesia, saya bisa melakukan suatu project that impacts a community, a society, and it is sustainable for a long time. And it's such a pride for me. And this project that is very, very close to my heart, ini akan kita kerjakan di Sumba Barat Daya, NTT. Kita akan kerjakan proyek ini di Kampung Lete Palolo, di mana kita akan memasang panel surya. Kenapa panel surya? Because this village does not have access to electricity at all. And I think it's such a stark difference to a lifestyle that we're used to here in Jakarta. Mereka kalau sudah gelap, mereka harus memakai lampu minyak. Untuk mengecas HP pun harus ke desa sebelahnya, harus bayar 5.000 sekali charge. And for me, it's such a sad sight to see. So kita pasang panel surya dan kita juga membangun aula di mana anak-anak di sana bisa berkumpul, belajar dengan aman dan nyaman. Dan juga kami akan memasang lampu berbasis solar untuk setiap rumah supaya mereka tidak harus hidup lagi dalam kegelapan. So hopefully we will do this project soon and we can make a sustainable impact for this community. Wow, luar biasa hadirin sekalian. Baik, Audrey, dalam menjalani tantangan, kalau misalnya tadi Audrey cerita tahun lalu nggak nyangka gitu ya bisa menjadi Miss Indonesia 2025. Tentunya kehidupan kamu juga berubah. Dan ada nggak sih tantangan dalam menjalani ini semua, mungkin secara mental ataupun juga secara fisik yang mungkin Audrey rasakan? Justru I think the challenges itu not expected at all. After going to college dan melakukan kerja kantoran, ternyata one of the biggest challenge of being Miss Indonesia adalah setiap hari kita akan belajar something new all the time, and we have to learn it fast. And as someone who really loves education, really loves to learn new things, it can be overwhelming still. Tapi in the end, when I'm feeling my doubts, aku ngerasa this is getting very hard, I always remember to pray. Berdoa kepada Tuhan, dan because I believe if I'm already doing my very best, God will do the rest. And in that way, I will feel calm in whatever I do. Yes, luar biasa. Audrey, boleh nggak sih kasih bocoran kapan sih Miss World-nya nanti? The Miss World 2026 akan di-held di Vietnam. Wow. And we're gonna start the quarantine di Agustus tanggal 9, and the grand final will be September tanggal 5. Good luck Audrey, mari kita sama-sama doakan ya hadirin sekalian biar nanti nama Indonesia disebut dan bisa menjadi juara di Miss World. Amin. Terima kasih banyak untuk Audrey, Kamelani, KNZ untuk semua cerita-cerita yang sangat inspiratif buat kita semua, dan saya yakin tentunya banyak sekali orang-orang yang menonton acara ini dapat mengambil hal-hal yang very fruitful juga untuk kehidupan masing-masing. Baik hadirin sekalian, kita akan beralih ke acara selanjutnya. Kami mempersilahkan untuk seluruh narasumber dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi hadirin sekalian. Terima kasih.